Halo semua, perkenalin nama aku Quina dan aku mau bercerita sedikit tentang diriku. Aku punya sahabat dari kecil yang bernama Jessie. Kalau kata dia, aku itu orang yang cabi, pintar, berbakat, dan juga ramah senyum. Tapi tentu ini perspektif dari dia. Karena mungkin dari kecil kita selalu melakukan segala sesuatu bersama. Di dalam kehidupanku, hal yang paling kuingat yaitu saat masa-masa SMA. Di tahun itu aku dan Jessie harus pindah sekolah ke sekolah Budi Ahmad karena orang tua kita dipindahkan tempat kerjanya. Saat hari pertama aku dan Jessie masuk sekolah, aku ingat sekali betapa gugupnya aku karena ini pertama kali kita pindah sekolah. Aku sedikit khawatir, apakah teman-teman di sekolah ini akan menerimaku atau tidak. Tapi untungnya ada teman aku nih yang nenangin aku. Dia bilang, apapun yang terjadi, aku bakal selalu di samping kamu. Nah, dengan kata-kata itu, aku jadi lebih lega dan akhirnya aku memberanikan diri untuk memasuki pintu kelas. Saat kita masuk ke kelas 10B, wali kelas kita menyuruh kita untuk memperkenalkan diri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata aku mendengar ada yang bilang, itu pipi atau bakpao. Walaupun saat itu, wali kelas kita ada menegur orang itu, tapi dari sana aku punya firasat yang nggak enak banget. Setelah itu, aku dan Jessie pun disuruh mencari teman duduk. Terlihat sekali dari mata mereka, kalau mereka nggak mau duduk sama aku. Berbeda sekali dengan Jessie, mereka berebutan untuk duduk dengan Jessie. Hari itu aku merasa sangat sedih, karena lagi-lagi kelebihan yang aku punya tidak luput dari kekurangan. Sejak kecil aku selalu dibully dengan teman-teman, karena aku memiliki tubuh yang lebih gemuk. Baru hari pertama saja aku sudah mendapat berbagai hinaan, tapi untungnya sahabatku Jessie selalu menenangkanku dengan kata-katanya. Di kelas 10B ini, ada dua orang yang sering ngatain aku gendut dan bodoh, yaitu Edward dan Angie. Mereka berdua bisa dibilang kepala geng di kelasku. Mereka selalu membuat aku merasa gak pengen pergi ke sekolah. Parahnya lagi, aku melihat Edward dan Angie mendekati Jessie, dan mereka sering kemana-mana bertiga. Sejak itu, aku merasa Jessie semakin menjauh dari aku. Dan setelah 3 bulan, Jessie sudah sama sekali tidak ngomong sama aku lagi. Setelah banyak mendapatkan bulian dari orang yang lebih berkuasa, orang yang merasa bahwa bulian adalah hal yang pantas untuk orang yang kurang good looking, bahkan teman dari kecilku pun meninggalkanku. Awalnya aku tidak menganggap penting ucapan teman-temanku, tetapi semakin lama aku semakin bertanya-tanya, kenapa? Salah aku apa? Aku pun menjadi semakin minder dan tidak percaya diri. Dan pada akhirnya aku pun menjadi senggan untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Dan hidupku pun mengalami banyak perubahan. Yang tadinya sangat percaya diri ketika disuruh presentasi, sekarang setiap aku presentasi, banyak sekali suara-suara yang muncul di pikiranku. Kamu pasti gak bisa. Udah jangan malu-maluin. Kamu kan gendut. Kamu gendut masih pede aja lagi. Dan suara-suara ini membuat aku semakin tidak berani untuk melakukan banyak hal. Aku pun mulai merasa sangat kesepian, karena tidak ada satu orang pun yang mau menemaniku. Akhirnya aku mulai tertarik dengan dunia persosmedan, di mana aku bisa menggunakan status yang baru untuk berkenalan dengan orang lain. Aku belajar menulis komen-komen yang menyenangkan orang lain, supaya ada orang yang mau chatan sama aku. Aku pun semakin asik sendiri dengan dunia sosmedku, karena aku merasa di sosmed banyak yang menerima aku dengan identitas palsuku. Tapi rasa senang itu tidak bertahan lama. Setelah setengah tahun, aku mulai merasa sangat terbebani oleh semuanya.
karena aku sudah tidak tahu kebohongan apa lagi yang bisa aku berikan di sosmed. Dan yang akhirnya aku pun mulai dilecehkan oleh orang-orang di sosmed. Aku pun bertanya-tanya, mengapa aku menjalani hidup seperti ini? Dan aku mulai mengenal yang namanya self-hurt. Aku sering sekali menggoreskan luka-luka di tanganku, yang akhirnya self-hurt sudah seperti rutinitas aku setiap harinya. Mungkin kalian bertanya-tanya, dengan melakukan self-hurt, apakah bisa membantu aku melupakan masalah yang ada? Untuk aku sendiri, saat melakukan self-hurt, aku bisa melupakan bebanku dalam sejenak saja, karena rasa perih yang ada. Tapi setelah rasa perih itu hilang, beban pikiranku akan kembali lagi. Oleh karena itu, aku sering bertanya-tanya, kenapa sih aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus dihadapi sama semua masalah ini? Aku udah gak kuat hidup di dunia yang gak adil begini. Udah gak ada gunanya lagi aku hidup. Di saat itu, aku merasa hidup dalam kepalsuan dan merasa tidak berdaya. Sampai aku melihat selebaran mengenai kegiatan GC Camp dari salah satu teman papaku. Aku pun mencoba ikut camp ini. Dan ternyata, aku ketemu cici TL-ku, yaitu Cici Celew. Awalnya saat dia bilang akan ketemu banyak teman, aku sedikit khawatir. Karena takut aku malah dibully lagi. Tapi Cici aku bilang, teman-teman di sini solid-solid. Dan juga ada Koko Cici dari TL yang bakal dengerin cerita-ceritanya kita. Koko Cici CT yang bakal menghibur kita. Terus juga Koko Cici SS yang selalu ngebantu di kegiatan GC ini. Saat mengikuti camp ini, aku merasa sangat dihargai. Dan semua orang bisa mengeluarkan empatinya kepadaku saat aku menceritakan cerita tentangku. Lalu setelah mendengarkan Dharma tentang self-hurt, aku pun tersadar bahwa badan ini adalah pemberian yang paling berharga dari orang tuaku. Dan aku harus menjaga dan merawat badan ini, karena itu merupakan salah satu cara bakti kepada orang tua. Pelan-pelan, aku merasa kehangatan di komunitas ini, sehingga aku pun mulai rajin mengikuti Sunday School. Di Sunday School, aku pun sering diberikan kesempatan untuk sharing. Aku mulai mendapatkan kepercayaan diri, dan akhirnya aku pun bisa merubah pola pikirku. Di sekolah, aku kembali mencoba untuk tampil presentasi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang menyakitiku. Awalnya, aku selalu membacakan Ho'oponopono untuk orang-orang yang menyakitiku. Dan amazingnya, itu berhasil. Dan akhirnya aku menyelesaikan masa SMA aku dengan baik. Sekarang aku akan berlanjut ke masa kuliahku. Aku excited nih, ada cerita apa nantinya yang bisa aku sharing ke kalian lagi. Terima kasih sudah dengerin curhatan aku ya.